Walaupun bukan berarti abis ini jadi diam semua ya. Tapi ya perintah pertamanya tetap ngomong, falyaqul khairan aw liyasmut. Perintah utamanya bukan disuruh diam dulu, tapi disuruh ngomong. Cuman pastiin ini ngomongnya jadi kebaikan atau enggak. Yang perlu dipertimbangkan ada 3. 1, niatnya. Ini ngomong apa nih? Ini sama kayak saya kayak gini ngomong juga. Saya meninggal nggak akan ditanya berapa banyak yang datang. Tapi saya akan ditanya, apa niat kamu ceramah di masjid ini hari ini? Ya. Yang datang rame se-Istiqlal, niatnya salah, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Ceramah di markas Hansip, yang dengerin cuma 1 Hansip, itu juga ketiduran Hansipnya. Ya. Tapi niatnya benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Ya. Jadi tetap dakwah. Ya. Kok belum baik? Alhamdulillah syarat berdakwah nggak harus suci dari dosa dulu. Kalau harus yang syarat berdakwah harus maksum dulu, berarti yang punya hak buat dakwah cuma Nabi dong. Ya. Tapi ternyata begitulah ulama-ulama kita berdakwah. Kita yakin mereka orang baik, tapi nggak mungkin nggak punya dosa. Ya. Dan tugas kita berarti tinggal mastiin yang kita ucapin benar nggak, benar nggak, ngerti nggak? Benar. Apa yang pasti benar? Ya Quran dan hadis sahih, udah nggak ada lagi. Karena datangnya dari yang maha benar. Ya selagi kita yakin, oh ini teh memang ada ayatnya saya tahu, dan cuman itu ayat yang kita hafal, udah sampai ini sih. Kamu harus birrul walidain, nggak boleh berkata ke orang tua, dan kita yakin betulan ada itu ya di surat Al-Isra ya di ayat 23 24 ya. Maka ya sudah, nggak apa-apa, silakan disampaikan ya. Kok kalau nggak mempan gimana? Ya udah, kita kan nggak pernah disuruh ngubah orang. Kita nggak pernah disuruh bagiin hidayah. Kalau manusia dikasih kekuatan buat mengubah orang lain secara mutlak, ya harusnya satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi, betul. Tapi ternyata pamannya beliau sendiri, ayahnya Ali itu Abu Thalib, meninggal belum sempat mengucap syahadat. Ya. Jadi gimana? Tetap sampein orang jadi baik setelah ngobrol sama kita. Allah yang ubah, kita nggak usah ngaku-ngaku. Orang nggak jadi baik setelah ngobrol sama kita, selagi niatnya benar tetap jadi pahala, jadi amal soleh. Jadi ruginya belah mana? Ya, jadi setiap kali ngomong tadi ingat 3 hal yang harus diingat. 1, niat. Ya. 2, apalagi kontennya, isinya, ya. Isinya itu beneran kebaikan. Isinya sudah benar, niatnya benar, sampai ya. Dan hati-hati, nggak perlu segalanya diomong, nggak perlu segalanya dikomen. Hati-hati ya. Ini habis Idul Fitri, banyak halal bihalal, banyak silaturahmi. Silaturahmi itu, halal bihalal itu amalan hati. Nggak pandai-pandai jaga hati, keluar di lisan, ya Allah. Gendutan ya, apa faedahnya ngomong gitu teh ya. Ya. Mungkin bagi kitanya bercanda ya, cuman kan nggak tahu orang perasa. Ya ada sih yang bakal komen suruh siapa dianya perasa, ya atuh kumaha atuhnya ya. Maka dijaga juga, hati-hati ya. Luar biasa ini, Masya Allah, jaga lisan dan jaga isi hati ini, Masya Allah. Dan kita bertemu banyak orang, kita nggak tahu dia lagi punya masalah apa, kita nggak tahu dia lagi sensitif atau enggak, kita nggak tahu masa lalunya seperti apa. Bisa jadi menurut kita senda gurau, tapi bagi merekanya sesuatu yang amat sangat nyelekit ya. Makanya memang diam itu selamat. Imam As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama yang punya 600 karya lebih, itu sampai punya buku yang judulnya nyuruh kita diam
bahwa betapa diam itu, seperti beliau mengutipkan pendapat-pendapat orang-orang soleh terdahulu. Contoh ya, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi aku selalu berkali-kali menyesali apa yang keluar dari mulutku. Ya, karena ya kita di hati bisa jadi berkecamuk nih apa aja, otak bisa jadi mikir macam-macam, tapi selagi nggak keluar, nggak nyesel kita, istilah. Kok tapi kalau nggak ngomong ternyata dia bagi-bagi duit dan dibagikan bagi siapa aja yang mau, kita sih diem aja jadi nggak kebagian. Ya sudah, bukan rezeki, nggak nyesel. Tapi kalau sekalinya ngucap, pertemanan 15 tahun bisa hilang dengan cekcok 15 detik. Ya, ya. Udah makin gede soalnya. Ya anak-anak mah 5 menit habis berantem bayaan lagi. Makin gede mah masya Allah. Ya. Tidak sudi katanya. La haula wala quwata illa billah. Macam-macam ya. Dah bismillah. Yang ketiga apa? Selain lihat niatnya, lihat kontennya, yang ketiga lihat dampaknya. Nah, ini juga dipikirin dampaknya apa? Ya, kalau dampaknya bikin orang ini jadi ingat Allah, ya sampein. Dampaknya nyakitin aku kumaha aku. Ya. Bercanda silakan, tapi sekali lagi tadi jangan bohong, jangan yang nyakitin, ya. Lihat tadi taruhannya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau menengahi, ya. Cicing, aman, ya. Bismillah, bismillah. Dan dia akan milih berkata yang baik. Bismillah. Hadis lanjut ya, hadis yang kedua. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi bersabda sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lagi, tanda bagusnya, baiknya keislaman seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bu, meninggal pasti ya. Dan aslinya aset kita yang paling berharga itu waktu. Karena waktu itulah yang bisa kita ubah jadi pahala. Ya, nanti mati kita udah nggak punya waktu lagi, nggak ada lagi yang bisa dijadiin pahala. Nah, kalau ada yang berkata, kok duit bisa jadi pahala kalau sedekah? Kalau Allah nggak ngizinin dia punya waktu buat sempat sedekah, nggak sempat jadi pahala berarti. Kok ilmu bisa jadi pahala? Bu guru ngajar ngaji, orang bisa ngajar ngaji. Kalau Allah nggak ngizinin dia punya waktu untuk mengajar ngaji, meninggal duluan, nggak sempat jadi pahala ilmunya. Maka aslinya aset kita yang paling berharga itu waktu. Dan makin kita panjang umur, katanya panjang umur karena ulang tahunnya. Oh, usianya katanya bertambah. Iya sih, tapi kalau pengen lebih jujur lagi, aslinya kuotanya makin tipis. Kita sedang mendekati waktunya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Quran surat 62 Al-Jumu'ah ya, ayat 8. Kalau nanti maut itu datang, kita nggak bisa majuin, kita nggak bisa tunda, ya. Jadi waktu itu sudah ditentukan, dan kita setiap detiknya sedang menuju waktu tersebut. Berarti satu-satunya aset kita yang paling berharga yaitu waktu. Makin lama makin habis untuk ditukar jadi pahala. Makanya orang udah benar-benar ingat kayak gini, dia jangankan dosa, sesuatu yang jadi sia-sia aja, sia-sia ini jadi pahala enggak, jadi dosa enggak gitu, ya. Enggak deh, ntar dulu. Karena nanti bisa jadi ada harinya, ada orang yang lahirnya bareng, meninggalnya juga bareng.
Tahu-tahu dia bilang, kenapa itu teman saya surganya ning lebih tinggi? Ya ternyata dia ketika sama-sama punya waktu luang, kerjaannya juga sama. Jadi jam istirahatnya sama, pada zuhur sampai jam 1. Tapi ada yang dipakai buat sibuk, misalkan main game misalnya. Ada yang sibuk dipakai, ya udah dia tadarus, ya udah dia zikir, ya. Maka kalau ternyata nanti surganya orang itu lebih tinggi, padahal umur hidup dan meninggalnya sama, waktu luangnya sama, ya wajar dong. Karena dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat, dicari sesuatu yang jadi manfaat. Ya. Kalau masih muda, kadang masih ingat, oh ya saya mah nanti bisa nanti ada puluhan tahun lagi untuk menuntut ilmu, walaupun nggak tahu juga umur mah ya. Tapi kalau misalkan punten ya, umur ternyata misalkan udah 60 lebih. Kata Nabi, umur umatku cuman di sekitaran beliau 63 ya. Berarti kan 3 tahunan lagi itu teh kumaha. Berarti kita cuman punya waktu untuk bikin pahala tinggal 3 tahun lagi. Itu teh belum dipotong harus tidur. Ya, dan nggak mungkin kita nggak tidur 3 tahun. Maka salah satu cara ini ngelihat ini orang Ramadannya berhasil nggak, ini orang ngajinya benar nggak, ini orang Islamnya benar nggak, akan kelihatan dia akan meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat, ya, nggak manfaat. Orang punya waktu luang bebas kan, dia mau pakai ngapain aja bebas. Ada yang dipakai main bola. Tapi dia jadi yakin betul, aduh, aset makin menipis nih, aset waktu untuk diubah jadi pahala. Sedangkan meninggal, bekal kita paling utama ya itu pahala kita itu, amal soleh kita. Maka ya udah, sibuk dengan sesuatu yang jadi kebaikan aja, ya. Yang sia-sia ditinggalkan, ngomong juga tadi udah mulai terjaga. Udah ketemu orang yang dua kayak gitu aja udah mantap itu teh orang. Orang pasti senang ketemu sama dia. Efek sampingnya dunia ikut, ya. Dia jualan, bisa jadi bukan ceramah, bukan pendakwah, bukan ahli Quran. Tapi ini orang tadi waktunya sibuk jadi yang manfaat, dan juga selalu ngucap yang baik-baik. Kalau nggak diem, senang orang, ya. Kalau mau dibahas kok bikin kajian dong cara kaya ala sahabat Nabi, ayo, banyak sejarahnya. Kita bisa kutip Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, Syiar Alaman Nubala Imam Az-Zahabi, atau Hidayatul Auliya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Itu kitab sejarah semua, ya. Tapi mereka jadi kayanya itu efek samping. Kita pengen jadi kayanya tujuan utama, kan ini repotnya. Mereka jenis-jenis orang yang udah dikasih tahu, kamu meninggal teh pasti ke surga, tapi malah tambah rajin ibadahnya. Mungkin kalau misalnya ada suara, Denis, besok kamu meninggal pasti ke surga. Kayaknya saya besok nggak mau sholat subuh, Bu. Ngapain? Udah ada jaminan, ya. Oh ya udah, pantesan kita tidak dijamin surga. Kita masih kayak gitu kualitas orangnya. Abdullah bin Auf udah disebut oleh lisan Nabi, kamu mati pasti ke surga. Tetap jadi orang soleh, ya. Udah gitu orangnya dekat sama Nabi, ya jujur, ya amanah, ya orang seneng kan jadinya beli ke beliau. Dulu pernah berapa tahun lalu ya, di tahun 2021 seingat saya, beli ayam di pasar Bogor. Kalau nggak salah harganya sekilo masih 38.000. Kata istri itu, kata Yunda, cobain beli di tukang yang lain yuk, karena kan biasanya yang itu langganan mami juga di pasar Bogor, ya. Pindah nih ceritanya nih. Begitu nyampe rumah masih ngekos di Rangga Mekar waktu itu. Ih, ada yang seger, ada yang sebagiannya bau. Ya. Ya pun, dan dia akhirnya gimana? Sampai hari ini nggak balik lagi beli ke situ. Saya mikirin ya, ngebohong, ngoplos ayam demi keuntungan, nggak mungkin dong untungnya 18 T. Orang harga ayamnya sekilo aja 38.000. Cuannya segimana kira-kira? Paling punten ya, misalkan mungkin 10.000. Apakah layak demi 10.000 kehilangan satu pelanggan? Mending kalau pelanggannya diem. Kalau nyap-nyap, teriak ke 100 saudaranya, aduh,
demi 10.000. Ya. Atau lihat cara dagangnya anaknya Imam Syafi'i, ulama luar biasa. Anaknya kan dagang. Ketika ada filmnya tuh, di filmin di YouTube terakhir juga masih ada. Beliau itu jualan kain anak. Ada yang mau beli, saya nggak jual. Loh, kenapa ada di sini? Saya nggak jual soalnya itu bolong. Oh gitu? Iya. Saya lihat mana bolong. Bolongnya di ujung, misalkan di ujung doang. Oh, saya beli juga buat dipotong kok. Ini nggak apa-apa. Saya pakainya sedikit, ujungnya nggak kena, nggak apa-apa. Nggak bakal digunting juga. Ah, kalau pengen tetap beli, harganya saya kurangin setengah karena bolong. Ya biarin Pak, saya kan pakainya cuman nggak full. Nggak apa-apa, saya beli harga. Nggak mau, kalau mau beli harga setengah. Saya nggak mau zolim sama orang. Coba, seneng nggak ada yang dagang kayak gitu? Balik lagi nggak besok? Ya, jujur ya. Beli kurmanya, jangan. Loh kok jangan? Udah lama ini. Ya. Saya coba cicip, ya udah. Kata saya mah masih enak. Saya tetap beli ya. Boleh, tapi saya diskon harganya karena udah nggak segar lagi kan. Coba. Dan sama, itu satu orang insya Allah balik lagi. Belum kalau dia cerita, ternyata dia public figure, di TikToknya di follow 2 juta orang, di share, ditonton 1 juta orang, dicari viral ya mamang kurma. Mudah bagi Allah, serius. Modalnya 1, lempeng udah jujur. Ya. Segitu mungkin dia bukan punya orang yang punya kemampuan bisa bikin pesawat terbang. Mungkin dia bisa bukan dokter yang jago bikin obat. Jadi pedagang. Jujur tapi ya udah, mudah Allah kasih rezeki. Ya. Tapi kan nipu enak kok, dapat duitnya lebih cepat, lebih gede. Gak berkah. Terus yakin jadi rezekinya dia. Ternyata dia beli makanan, nasi ayam geprek. Ternyata di jalan tumpah di gondol ayam, di gondol kucing. Ya udah berarti rezeki kucing. Yang dipikir korupsi itu yang uangnya banyak. Yakin jadi rezeki dia? Enggak, belum tentu. Kan kata Nabi, rezeki manusia 3 kan? Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, ini saya dikasih, ini air boleh saya bawa pulang? Boleh. Di jalan ternyata tumpah, diminumin ucing. Ya udah berarti itu ucing. Saya cuma disuruh nganterin rezeki ini. Ya. Di rumah ada kulkas, di dalamnya ada migar, minuman segar. Nggak tahu dia, nggak tahu. Mami suka nyebutnya gitu soalnya, migar. Ini sosoknya. Ternyata ponakan pada datang, diminumin habis sekulkas. Berarti rezeki ibu atau rezeki ponakan? Kita yang aku kan saya yang punya kulkas, saya yang beli isinya. Sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki kita. Ya. Terus itu berarti yang korupsi. Oh, kata siapa jadi rezeki dia? Pilihannya ketangkap duluan atau mati duluan. Dikumpul banyak, bisa bikin 100, bisa beli 100 porsi, atau bahkan bisa bangun 100 restoran. Emang perutnya muat? Ya. Makan 3 porsi kayak gumoh. Ya. Bisa beli 100 villa. Emang kuat setiap hari pindah villa? Packing lagi. Ya. Cangkel ya. Ya. Cuman kan sama ya. Ini kalau kita bicara koruptor kan agar supaya jadi amalan yang diterima, niatnya benar, caranya benar. Korupsi biar supaya bisa bangun masjid dipakai kajian. Itu sama aja kayak aku pengen taat gimana caranya? Makanya tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat. Nggak bisa. Niatnya benar nggak pengen taat? Caranya salah kan? Ya sama. Iya, orang korupsi buat umroh atau buat bangun panti atau bangun masjid, niatnya benar, caranya salah, nggak keterima. Ya. Karena ibadah tuh ada 2, ada yang sah, ada yang diterima. Sekedar sah gampang,
Sholat syarat rukun terpenuhi, ngadep kiblat, aurat tertutup, udah wudhu, meskipun lupa rokaat bisa jadi sah itu sholat. Diterima? Belum tentu, bisa jadi niatnya gara-gara calon mertua, bukan untuk Allah. Sah sih sah, tapi kan kita butuhnya yang diterima, bukan? Nah, pengen diterima, niatnya benar, caranya benar. Ya, baik lagi ke hadis yang tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari baiknya perkara Islamnya seseorang. Ini orang Islamnya benar atau enggak? Ngajinya benar enggak? Belajar agamanya benar atau enggak? Ramadannya kemarin berhasil atau enggak? Dia ninggalin sesuatu yang enggak manfaat. Ya. Kalau yang enggak manfaat aja ditinggalin, apalagi yang dosa, pasti lebih ditinggalin. Dan ketika yang enggak manfaat aja udah ditinggalin, lama-lama yang buat jadi kebaikan pasti bersegera. Pasti bersegera. Kajian datang lebih awal. Katanya ada yang udah datang dari jam 6. Berarti dari maghrib tadi malam? Enggak, yang maksudnya jam 6 pagi ya. Iya. Begitu. Jadi hati-hati. Kita cek diri sendiri aja. Jangan, kok berarti seorang itu Islamnya nggak benar ya kok? Karena dia masih ngelakuin gini. Kenapa malah jadi ngevonis orang? Kan tadi tujuan ngajinya udah dikasih tahu. Untuk makin jago nyari kesalahan diri sendiri, bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Ya, iya.